Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami buka hati kami untuk siap mendapatkan nasihat isi hati Bapa yang akan dilepaskan di tengah-tengah kami. Roh Kudus, beracaralah dan mengajarlah di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Lifehouse Family. Kita masih berbicara tentang pertobatan. Jadi di bulan ini saya membahas terus tentang pertobatan. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah tema, yaitu hidup dalam pertobatan, relasinya dengan ini, building the culture, atau membangun sebuah budaya. Persiapkan catatan Bapak Ibu Saudara, perhatikan dengan baik-baik. Saya percaya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya harus ingatkan kembali bahwa pertobatan dalam kekristenan itu berbeda dengan konsep dunia pada umumnya. Pertobatan pada umumnya atau sampai tataran psikologis itu erat taliannya dengan penyesalan. Maka pertobatan secara umum muaranya ada pada perubahan moral. Pertobatan biasanya secara umum ada pada ini, perubahan moral. Tetapi dalam kekristenan, perubahan moral ini bukan menjadi landasan pertobatan. Tetapi harus lebih dalam dari ini, yaitu arah hidup. Arah hidup. Pertobatan dalam kekristenan itu bicara dengan pergantian arah hidup. Yang saya sudah sampaikan di pertemuan pertama tentang pertobatan. Pertobatan itu syuk atau metanoia, berbalik arah, U-turn 180 derajat. Set. Dulu ke sini, sekarang ke sini. Kalau arah hidup berubah, moral pasti berubah, tidak bisa tidak. Perubahan moral di dalam pertobatan kekristenan ini sebagai buah, saudara, buah. Landasan kita ini arah hidup. Kalau pertobatan umum landasannya perubahan moral. Nah, pertobatan secara umum yang menjadikan perubahan moral sebagai landasan biasanya disebabkan oleh karena kapok. Jera. Ini baru level kapok. Ini level jera. Atau menantikan sebuah kehidupan yang lebih indah di bumi ini. Yang lebih nyaman di bumi ini. Maka kalau baru sampai tataran kapok dan jera, biasanya yang sering kita dengar, aduh nyesel gua narkoba. Nyesel gua ketangkep gara-gara gua nyolong kemarin ini. Ini di tataran ini. Ini penyesalan. Tapi kalau arah hidup berubah, perubahan moral juga pasti ada. Penyesalan juga pasti ada di situ. Tidak mungkin orang yang moralnya tidak berubah lalu mengklaim dirinya arah hidupnya berubah. Tidak mungkin. Buah dari arah hidup yang berubah adalah perubahan moral. Tapi bukan sekedar kapok jera. Atau mengingini kehidupan yang lebih baik di bumi ini. Tetapi orang yang berubah arah hidup, dikarenakan hatinya dibaharui oleh Tuhan. Dikarenakan ada cinta akan Tuhan yang menghanguskan hatinya. Itu yang menyebabkan dia merubah jalan hidupnya.
dia juga bisa berkata, aku menyesal. Menyesalnya kenapa tidak dari dulu aku melayani Tuhan. Kenapa tidak dari dulu aku mengenal Sang Penciptaku. Kenapa dulu aku harus berjalan ke arah kegelapan. Sekarang aku baru sadar berjalan ke arah terang. Coba kita buka satu ayat dulu saudara. Saudara sudah pasti hafal dengan ayat ini, udah sering dibaca. Roma 8 ayat 28 dan 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat-ayat ini pasti saudara sering membacanya, saudara. Tetapi yang penting di sini adalah, ya, Roma 8 ayat 28-29 menegaskan bahwa arah hidup kita, semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Arah hidup kita itu cuma satu, saudara. Keserupaan dengan Kristus. Arah hidup kita yang ini saja, keserupaan dengan Kristus. Hal ini menjadi satu-satunya tujuan perubahan kita. Jadi perubahan moral kita ini bukan sekedar menjadi baik. Tetapi arah perubahan moral kita ini menjadi serupa dengan Kristus. Dengan lewat berbagai cara tadi yang kita sudah baca, Allah bekerja sama. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Kita dijadikan serupa dengan gambaran anaknya. Saudaraku, saya percaya semua orang menerima panggilan Tuhan. Semua penduduk bumi pernah menerima panggilan Tuhan. Tetapi orang yang meresponinya, dialah yang dipilih. Orang yang meresponinya, arah hidupnya cuma satu, keserupaan dengan Kristus. Saya memahami bahwa ada orang yang ikut Tuhan atau menyatakan bertobat berawal dari kapok dulu. Dari jera dulu, kapok dulu. Saya mengerti itu. Kadang-kala bisa dari kapok dulu seperti anak yang bungsu, saudaraku. Setelah makan makanan babi, dia jadi kapok. Tetapi yang penting di sini sebetulnya bukan kapoknya. Tetapi apakah si bungsu lewat kapok itu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk lewat kapok itu Allah turut bekerja di situ. Si bungsu jadi ingat identitasnya. Oh iya, aku anak Bapa. Ini yang kita bahas minggu lalu. Ketika dia ingat akan identitasnya, saudara, dia tahu arah hidupnya. Si sulung tidak pernah mengalami kapok. Memang dia tinggal di rumah bapaknya enak. Dia tuh gak pernah punya pengalaman kapok jera. Tapi dia gak pernah punya pengalaman akan identitas. Setidaknya yang ditulis Alkitab demikian. Kita tidak tahu, saudara. Pada akhirnya apakah si sulung juga mengalami kesadaran identitas. Tetapi yang jelas di sini, titik pertobatan atau titik berbalik arah dari si bungsu itu bukan soal kapoknya, tetapi mengalami kesadaran akan identitas. Jadi kalau saudara ikut Tuhan, saudara jadi Kristen mungkin udah 5 tahun, 10 tahun atau berapa tahun sekalipun. Yuk kita ingat-ingat.
Selama saudara tidak punya kesadaran identitas, saudara tidak akan berjalan ke arah hidup ini, keserupaan dengan Kristus. Hanya kalau saudara mengalami kesadaran identitas, bahwa aku anak-anak Allah yang maha tinggi, maka aku tidak punya pilihan lain, aku harus berjalan ke arah keserupaan dengan Kristus. Kalau kita tidak punya kesadaran identitas, maka kita bisa tetap menjadi orang Kristen, tetap aktif pelayanan, tetap datang ke gereja, tetap ikut nyanyi 2 lagu pelan, 3 lagu cepat. Tetapi kita tidak pernah berjalan ke arah ini. Mungkin kita bisa jadi orang baik yang punya moral baik, tetapi kita tidak pernah berjalan ke arah ini, keserupaan dengan Kristus. Pada kesempatan ini, saya harus menguatkan Lifehouse Family bahwa kita harus sadar dulu akan identitas kita, bahwa kita harus berjalan ke arah yang satu ini. Itu sebabnya orang yang berjalan kepada arah hidup yang benar sampai di sini, barulah dia bisa dikatakan sebagai hidup dalam pertobatan. Kalau belum punya kesadaran identitas, tidak mungkin berjalan ke sini. Dia belum hidup dalam pertobatan. Dia bisa punya moral yang baik, tapi tunggu di satu saat, kemungkinan akan lebih mudah tergelincir atau tidak akan bisa mengasihi Tuhan dengan sebenar-benarnya. Ya. Tetapi it's okay kalau saudara mengenal Tuhan karena pernah kapok jerak. It's okay, jadikan itu batu loncatan. Tetapi sebagai hamba Allah saya harus ingatkan, perjalanan kita, target kita yang ini, keserupaan dengan Kristus. Kita harus berjalan ke arah sini. Nah, saya akan teruskan. Untuk bisa hidup dalam pertobatan atau mengarungi perjalanan ini, saudara, ya. Seseorang harus membangun yang saya sebut dengan ini, culture hidup. Culture hidup dalam pertobatan, harus membangun budayanya. Kenapa harus jadi budaya? Kenapa harus jadi culture? Sebab hanya culture, hanya budaya yang bisa tertanam kuat dalam hidup kita. Kalau tidak menjadi culture, kalau tidak menjadi budaya, maka dalam sekejap akan tersapu bersih dari hidup kita. Dalam sekejap akan tersapu bersih oleh karena banyak hal. Itu sebabnya hidup dalam pertobatan, berjalan ke arah keserupaan dengan Kristus harus menjadi culture dalam hidup kita. Dan culture itu harus dibangun. Culture tidak bisa terjadi otomatis dalam satu malam. Culture atau budaya, kalau saya boleh definisikan, adalah sesuatu yang keluar secara otomatis. Yang tanpa dipikir lagi, secara otomatis keluar dari hidup kita. Tanpa dipikir lagi. Atau culture adalah gini, pola tingkah laku yang kita hidupi dalam, tadi saya katakan pola tingkah laku atau gaya hidup yang kita hidupi. Gaya hidup itu sesuatu yang otomatis keluar tanpa kita pikir lagi. Contoh, habis bangun tidur langsung gosok gigi. Itu sudah jadi gaya hidup loh. Itu sudah jadi gaya hidup. Kita udah gak mikir lagi, bangun tidur, gosok gigi, baru keluar rumah. Kita gak keluar rumah tanpa gosok gigi. Karena itu sudah jadi gaya hidup. Nah, tetapi culture itu bukan sekedar gaya hidup. Culture adalah pola tingkah laku yang kita hidupi dalam kehidupan kita secara komunal. Atau secara komunal itu berarti adanya praktek bersama. Adanya praktek bersama. Jadi culture adalah sebuah pola hidup yang menjadi praktek bersama. Oke, saya akan... Tadi saya katakan kalau kita mau berjalan ke arah keserupaan dengan Kristus, saudara ya, kita perlu membangun culture hidup dalam pertobatan. Kalau kita bicara culture, ada dua hal di sini. Gaya hidup,
praktek bersama. Gaya hidup dan praktek bersama. Nah, hal yang pertama dulu, kita mau bahas gaya hidup. Membangun sebuah pola hidup. Nah, kata culture saudara ya, kalau saudara lihat di Google. Ada dua kata yang sangat dekat dengan ini. Kata yang pertama cult. Ya, cult. Cult itu sebenarnya berarti penyembahan, pemujaan. Tapi memang sekarang cult itu biasanya dijadikan dengan konotasi yang negatif. Digunakan kata cult. Tapi sebetulnya kata cult itu punya pengertian penyembahan atau pemujaan. Itu sebabnya saya harus berikan statement dulu ini. Culture datang dari kepercayaan kita. Budaya datang dari kepercayaan kita, saudara. Itulah sebabnya kalau saya ditanya kenapa kita harus menyembah Tuhan. Jawabannya, bukan supaya saya diberkati. Kenapa kita harus menyembah Tuhan? Bukan supaya hadirat Tuhan turun. Lalu ada pemulihan. Bukan itu. Tetapi kenapa kita harus menyembah Tuhan? Sebab ini yang akan membangun budaya. Ini yang akan membangun culture. Kita akan menjadi mirip dengan siapa yang kita sembah. Kita akan menjadi mirip dengan siapa yang kita sembah. Jangankan sembah. Kalau orang punya idola saja, idol itu kan juga, idola itu kan berasal dari kata idol. Idol itu kan sebuah panutan, saudara ya. Sebuah sosok yang dijadikan teladan yang mau ditiru. Kalau orang punya idola saja, dia akan berusaha menjadi seperti idolanya. Berpenampilan seperti idolanya. Berbicara seperti idolanya. Berjalan seperti idolanya. Semua akan dibuat semirip mungkin. Makanya dikatakan sebagai idol. So kenapa kita menyembah Tuhan? Sebab menyembah Tuhan yang akan menjadi gaya hidup kita. Akan menjadi culture kita. Kita akan menjadi mirip dengan siapa yang kita sembah. Ini poin penting yang saudara harus tanamkan dulu. Budaya yang kita bangun dalam hidup kita, atau gaya hidup dalam talian ini, gaya hidup yang kita bangun dalam hidup kita, pasti merupakan hal yang penting untuk kita. Atau hal yang kita anggap bernilai tinggi, kita anggap penting. Dan biasanya apa yang kita anggap penting ini, itulah yang kita kerjakan terus menerus dalam hidup ini, yang kita ulang-ulang. Memang gaya hidup itu berasal dari sesuatu yang kita ulang-ulang, dari tindakan satuan menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter, karakter menjadi gaya hidup. Dan apa yang kita jadikan gaya hidup biasanya apa yang kita anggap penting, saudaraku. Apa yang kita anggap penting, kita kerjakan berulang-ulang. Makanya menyembah Tuhan, berdoa, belajar firman itu harus menjadi culture. Hal yang kita lakukan secara terus-menerus. Makanya dari kata culture ini, selain cult, juga ada kata ini, cultivate. Membajak, sebuah istilah yang dipakai oleh para petani. Cultivate is to bring the best out of the land. Untuk mengeluarkan yang terbaik dari tanah. Itu kalau bicara cultivate. Seluruh kehidupan kita, dengar baik ini, harus dicultivate. Supaya apa? Karakter Tuhan keluar dalam hidup kita. Seluruh hidup kita ini harus dibajak, dicultivate supaya semua karakter Tuhan keluar dalam hidup kita. Dan itulah yang membuat kita berjalan ke arah Kristus.
seperti seorang petani yang sedang berusaha mengeluarkan yang terbaik dari tanahnya. Dia harus melakukan sebuah rutinitas. Harus melakukan sesuatu setiap hari tanpa bosan. Tiap hari dia sirami tanamannya. Pekerjaannya sama terus. Tapi dia gak boleh bosan. Tugas dia hanya konsisten saja melakukan. Makanya gini, untuk membangun sebuah culture hidup dalam pertobatan, kita mulai dengan gaya hidup, yaitu konsisten melakukan firman Tuhan. Saudara, dengar baik ini. Bukan kesulitan loh yang mengubah kita. Saya sering dengar orang tuh bilang gini, kesulitan mengubah kita. Enggak, kesulitan tidak bisa mengubah kita. Kesulitan hanya mereveal, hanya menyatakan siapa sebenarnya kita. Saya ulang lagi, kesulitan hanya menunjukkan siapa sebenarnya kita. Yang mengubah kita adalah respon kita melakukan firman Tuhan dalam setiap keadaan. Itu yang mengubah kita. Mungkin saudara bingung, maksudnya apa sih pastor? Oke, saya kasih contoh sekarang. Bangsa Israel dibawa keluar sama Tuhan di padang gurun. Padang gurun itu tempat proses untuk bangsa Israel. Di sana jelas kesulitan saudara, sulit air, sulit ini, sulit itu. Waduh, di padang gurun mana enak. Ya betul, Tuhan kasih fasilitas, kasih tiang awan, kasih tiang api, kasih mujizat, kasih mana, kasih ini, kasih itu. Tapi yang namanya padang gurun itu adalah kesulitan. Apakah padang gurun berhasil mengubah Israel? Oh, bukan padang gurunnya yang mengubah, respon mereka. Dan ketika mereka tidak merespon dengan tepat, mereka pun tidak ada yang berubah. Dan mereka dihabiskan di padang gurun. Hanya 2 orang yang boleh masuk, Yosua dan Kaleb. Sebab apa? Sebab Yosua dan Kaleb lah yang merespon dengan tepat di tengah kesulitan itu. Padang gurun hanya mereveal siapa mereka sebenarnya. Ketika ada kesulitan, mereka langsung bersungut-sungut. Ya tawan gini mah enakan di Mesir. Tuh, siapa mereka sebenarnya terlihat. Gua singa, ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, itu tidak mengubah Daniel. Gua singa hanya mereveal siapa Daniel sebetulnya. Percayalah, kesulitan tidak akan mengubah saudara. Kesulitan hanya mereveal siapa saudara sebenarnya. Kenyamanan juga tidak mengubah saudara. Kenyamanan hanya mereveal siapa saudara sebenarnya. Ada orang yang bilang, orang kalau udah pegang duit banyak mah berubah. Duit tuh bisa ngerubah orang. Enggak. Orang yang tiba-tiba dikasih uang terus berubah, sebenarnya bukan uang yang mengubah. Itu hanya mereveal siapa dia yang sebenarnya. Yang bisa mengubah dia adalah respon dia untuk tetap konsisten melakukan firman. Baik dalam keadaan sulit maupun nyaman. Dalam kesulitan gimana responnya? Kalau dia bisa meresponi sesuai dengan firman Tuhan, saudara, ya, maka dia pasti bisa berubah hatinya, hidupnya. Sama dalam kenyamanan juga. Ada orang dalam kenyamanan jadi sombong. Hidup tanpa masalah, duit banyak jadi sombong. Oh, itu bukan mengubah dia. Itu hanya mereveal aja siapa dia yang sebetulnya. Itu hanya membuka siapa dia yang sebetulnya. Tapi kalau dia konsisten melakukan firman Tuhan, sekalipun dia sedang dipercayakan banyak, dia akan tetap konsisten dalam melakukan firman Tuhan. Dan dia akan bertanya, Tuhan ini buat apa? Aku harus jadi berkat Tuhan. Bukankah begitu, saudaraku? Bukankah begitu?
Jadi ingat, kesulitan tidak mengubah kita. Kesulitan hanya mereveal, menunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Yang mengubah kita adalah respon kita untuk melakukan firman dalam segala keadaan. Mau sulit, mau nyaman, respon kita itu yang mengubah kita. Ya. Jangan bangga dengan kemenangan masa lalu. Tadi kita bicara membangun gaya hidup, kita bicara membangun sebuah konsistensi. Jangan bangga dengan kemenangan masa lalu. Saya sering mendengar orang berkata, wah saya sih udah menang dari kesombongan 10 tahun yang lalu. Kalau perjinahan saya sudah menang dari 3 tahun yang lalu. Saudara, jangan bangga dengan kemenangan masa lalu. Budaya akan tetap menjadi budaya kalau itu terus dilakukan. Terus dilakukan. Dengar baik ini, kemenangan saudara kemarin tidak menjamin kemenangan saudara hari ini dan besok. Ketika kita lengah, kemarin kita menang, hari ini kita bisa kalah, apalagi besok. Jangan angkuh. Saya sering sekali mendengar itu. Dulu saya juga punya pola berpikir itu. Dengan sombongnya orang berkata, kalau udah sekelas saya ini, saya mau udah gak bisa jatuh lagi ke dalam hal-hal itu. Saya udah gak bisa tuh digoda sama perempuan. Kalau udah selevel saya ini, sudah gak bisa tergiur sama uang. Hati-hati. Kemenangan saudara setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, tidak menjamin kemenangan saudara hari ini. Sebab ingat, yang mengubah kita adalah respon kita terhadap firman Tuhan setiap saat. Kita hanya bisa menang lagi kalau kita merespon persis 10 tahun yang lalu ketika kita klaim kemenangan itu. Tapi kalau kita jadi pongah, dulu kita merespon dengan benar dan sekarang kita merasa kita tidak perlu meresponinya lagi, enggak, siap-siap kekalahan ada di depan mata kita. Kemenangan masa lalu tidak menjamin kemenangan hari ini dan besok. Itu sebabnya kita perlu konsisten setiap hari sampai kebenaran firman Tuhan menjadi sebuah pola hidup. Menjadi culture dalam hidup kita. Sesuatu yang keluar secara otomatis tanpa dipikir lagi. Kita lihat lagi. Kolose 3 ayat yang ke-10. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Dari ayat yang ke-9, saya akan bacakan. Konteksnya tentang manusia baru. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kamu telah, oke, tapi nggak bisa stop satu kali. Dan telah mengenakan manusia baru yang, ini kuncinya, terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya, atau menjadi serupa dengan Kristus yang awal tadi, saudara. Jadi untuk menjadi serupa dengan Kristus harus apa? Harus mengenakan manusia baru terus menerus secara konsisten. Inilah yang saya sebut dengan membangun gaya hidup. Kita gak bisa berkata, aku sudah bertobat 10 tahun yang lalu. Aku sudah mengenakan manusia baru 10 tahun yang lalu. What about today, saudaraku? What about today? Gimana dengan hari ini? Ini hanya bisa tercapai hidup dalam pertobatan. Bukan sekedar bertobat saja, hidup dalam pertobatan. Hanya bisa terjadi ketika kita terus menerus. Kolose 3 ayat yang ke-10 tadi. Yang kedua, saudara, yang terakhir. Untuk membangun culture, bukan hanya gaya hidup, tetapi ini praktek bersama. Praktek bersama. Dari praktek bersama ini, praktek bersama dan gaya hidup. Ya, dari praktek bersama dan gaya hidup
akan terbangun sebuah culture. Dari culture akan terbangun ini, trademark. Kenapa orang Indonesia begitu sampai Changi Airport, antri taksi semua bisa tertib. Begitu turun di Singapura, tidak ada yang buang sampah sembarangan. Sebab itu sudah menjadi culture dan trademark. Orang yang sama, pulang balik ke Soekarno-Hatta, kelakuannya bisa beda total. Kenapa? Sebab ketertiban dan kebersihan mungkin belum menjadi culture, bahkan trademark di bangsa kita ini. Orang Indonesia jalan di Orchard Road atau jalan dimanapun di Singapura itu sudah otomatis tidak berani buang sampah sembarangan. Tapi kenapa begitu pulang ke sini mau buang sampah bisa buka kaca mobil dia buang aja di tengah jalan. Kalau di Singapura dia tidak berani. Karena belum menjadi culture dan trademark. Tadi saya katakan culture akan terbangun kalau ada ini gaya hidup dan praktek bersama. Kalau sendirian hanya dia saja yang melakukan, tidak akan bisa menjadi kultur. Maka harus ada praktek bersama. Dalam Alkitab inilah yang disebut what we call with community atau komunitas. Kalau sendirian tidak akan bisa jadi budaya. Hanya bisa menjadi budaya kalau kita belajar yang namanya ini praktek bersama. Itulah kekuatan orang percaya. Bukan pada kesendirian, bukan pada lone rangers. Makanya saya tidak bosan mengingatkan ini buat saudara. Tetapi pada komunitas. Disinilah kita belajar praktek bersama kebenaran firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 sebagai ayat yang terakhir. Pada kesempatan ini 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan bicara ini, community. Pergaulan bicara komunitas. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dalam komunitas, dalam pergaulan ada praktek bersama. Makanya ada yang disebut komunitas sepeda. Kenapa mereka praktek bersama main sepeda? Kalau yang main sepeda cuma 2, yang 3 lagi naik motor, maka itu bukan komunitas sepeda. Tapi kalau biarpun cuma 5 orang, tapi 5-5-nya bersama-sama praktek naik sepeda sehari-harinya, maka dikatakan ini komunitas sepeda. Kita ada komunitas jalan pagi di PIK. Saya suka jalan pagi dengan beberapa saudara yang pasti juga sedang menyaksikan ini. Welcome kalau saudara mau join, kita ada di PIK Island tiap pagi. Saya jam 5.15, paling telat jam 5.30 sudah ada di situ. Kita jalan bersama, that's community. Kita jalan sama-sama. Kadang-kadang bisa 5 orang, kadang-kadang bisa 10 orang, that's community. Itu juga seperti komsel saudara. Tapi kalau yang jalan cuman saya atau cuman 2-3 orang, yang 7 lagi cuman tungguin di mobil, maka itu bukan komunitas jalan pagi namanya. Nah, komunitas itu selalu ada praktek bersama, dan di sini dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan bicara komunitas, maka antitesenya pergaulan yang baik merusak kebiasaan yang buruk. Stop dulu. Tadi dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau komunitas saudara buruk, kebiasaan yang baik pun bisa hancur. Tapi kalau komunitas saudara baik, maka kebiasaan yang buruk yang akan ditelan oleh komunitas yang baik ini. Makanya saudara pastikan saudara punya komunitas yang baik. Pastikan komunitas di mana saudara berada. Lifehouse ini harus menjadi sebuah komunitas
yang membuat kita semua berjalan ke arah keserupaan dengan Kristus. Komunitas di mana kita saling membangun, saling menguatkan, ada added value, ada nilai tambah dalam hidup kita. Ya, makanya kalau saudara mau bergabung dalam live cell, saudara bisa mendaftarkan diri saudara lewat Instagram, lewat telepon ke sekretariat, bisa kontak kami, bisa via Facebook, bisa via Instagram, bisa via WhatsApp. Di sana ada nomor yang saudara bisa hubungi. Ayo kita berkomunitas, saudara. Saat ini kita sudah punya beberapa komunitas. Ya. Oke, saya akan teruskan. Jadi pastikan komunitas di mana Anda berada adalah komunitas yang baik, komunitas yang membuat kita berjalan ke arah keserupaan dengan Kristus, saling membangun, saling menguatkan, dan ada added value. Kekuatan jemaat mula-mula ada pada komunalnya, ingat itu. Mereka melakukan praktek bersama kebenaran firman Tuhan, melakukan praktek kebenaran firman Tuhan secara bersama-sama. Dan ini yang menjadi budaya kekristenan pada masa itu. Saya ingatkan lagi, soliter, sendirian, akan berujung pada kehancuran. Hanya soliderlah yang akan tetap bertahan. Seperti khotbah Pastor Ruli di live cell yang Selasa kemarin, saudara bisa lihat crowd and community. Kita nggak janjian, tapi saya kaget kok bisa nyambung, saudara. Apa beda crowd dengan community? Simple. Crowd tidak punya komitmen. Crowd tidak punya praktek bersama. Crowd hanya kerumunan. Tapi kalau komunitas punya komitmen. Komunitas punya praktek bersama. Gereja harus ada komunitas. Gereja enggak boleh puas dengan crowd. Gereja enggak boleh puas dengan berapa banyak viewer yang melihat khotbah online. Gereja enggak boleh puas dengan seberapa banyak jemaat yang datang. Itu bisa cuman crowd doang, saudara. Tapi bukan community. Crowd tidak bisa membangun culture. Crowd tidak bisa membangun culture karena dalam crowd tidak ada praktek bersama. Dalam crowd tidak ada komitmen. Tetapi community yang bisa membangun culture. Sebab dalam komunitas ada praktek bersama. Dalam komunitas ada komitmen. Orang yang gak mau bertumbuh biasanya tidak suka di dalam komunitas. Sukanya sama crowd. Kenapa? Karena gua, lu gak ada yang ngurusin gua. Tapi saya encourage saudara, kalau saudara mau hidup dalam pertobatan, berjalan ke arah keserupaan dengan Kristus. So make sure saudara membangun gaya hidup dan saudara punya komunitas untuk praktek bersama. Ketika gaya hidup kebenaran firman Tuhan, hidup dalam pertobatan menjadi culture dalam hidup kita, maka itu menjadi sesuatu yang secara otomatis keluar dari hidup kita tanpa dipikir lagi, yang dilakukan secara komunal. Tuhan memberkati kita semua. Doa saya Lifehouse Community, Lifehouse Jakarta akan menjadi komunitas gereja Tuhan yang senantiasa membangun culture hidup dalam pertobatan. Tuhan menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada kesempatan ini. Kami berdoa biar firman-Mu boleh bertumbuh subur dalam hidup kami. Firman-Mu boleh berbuah lebat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sekarang saudaraku, angkatlah kedua belah tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, menjemput orang-orang yang hidup sepadanan dengan kebenaran Injilnya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan menyertai kita semua. Happy Sunday, Tuhan memberkati.